Shalom! Hello Look Level! How are you? I hope you in good health. Today we will start our lesson science, but before that, I ask you to pray by yourself. Pray, start. Pray, finish. Our topic of science today is the properties of materials. So, all of my beloved students, please prepare your book and open page 102. In the previous video, pada video pembelajaran sebelumnya, teacher sudah menyampaikan tentang types of materials and environment, yaitu jenis-jenis benda, ya, material. So now in this video, I will explain the properties of materials. Jadi maksudnya adalah bahan-bahan penyusun sebuah benda itu terbuat dari apa saja. Do you know, different materials have different properties. Jadi setiap benda memiliki bahan yang berbeda pula. Let's check it out. The first one is absorbency. Yang pertama adalah bahan penyerap air. Absorbency material can soak up liquids. Jadi, bahan penyerap bisa menyerap cairan. But a material that does not allow liquids to be absorbed is called waterproof. Jadi ada juga bahan yang tidak bisa menyerap air, yaitu disebut waterproof, tahan air, ya. The second one is strength atau kuat, ya. Jadi bahan yang kuat. A material that is strong can support a heavy load without breaking. Jadi bahan yang kuat bisa menopang atau mengangkat benda-benda yang berat tanpa hancur atau tanpa rusak. Contohnya apa anak-anak teacher? You can see in this picture or your textbook page 104, nylon string. Do you know what is nylon string? Ya, benang nilon, ya. A nylon string is able to lift a piece of brick without breaking. Jadi, benang nilon mampu mengangkat sebuah bata atau batu bata tanpa rusak atau tanpa putus benangnya. Strength. The third, bahan ketiga adalah hardness. Do you know what is hardness? Yaitu benda yang keras. A material that is hard can withstand stretches. Jadi benda yang keras bisa tahan terhadap goresan. You can see on this picture or your textbook page 105. Contohnya itu adalah benda yang terbuat dari bahan kaca, tahan goresan. Lalu bahan yang keempat adalah flexibility atau fleksibel. A material that is flexible can bend easily without breaking. Jadi bahan yang fleksibel bisa membuat benda kembali ke bentuk semula atau membengkokkan benda tanpa rusak. Jadi sebuah benda yang fleksibel bisa dibengkokkan, diluruskan kembali tanpa merusaknya.
You can see the different materials that are flexible and materials that are not flexible. Ini adalah contoh perbedaan benda yang bahan fleksibel dan yang tidak fleksibel. Kalau yang fleksibel itu contohnya apa? Ruler made of plastic. Penggaris yang terbuat dari bahan plastik, ya. And then slippers made of rubber. Sandal yang terbuat dari bahan karet. And then towel made of cotton, ya. Lalu yang tidak fleksibel itu contohnya apa? Ruler made of wood. Penggaris yang terbuat dari bahan kayu. And then spoon made of steel. Sendok yang terbuat dari bahan besi. Ya, begitu juga dengan paku, nails. Itu adalah contoh-contoh bahan yang tidak fleksibel. And then 5, yang kelima, elasticity. Elasticity, a material that is elastic can stretch easily without breaking. Jadi, bahan yang elastis dapat menarik atau dapat ditarik dengan mudah tanpa rusak. Jadi bisa kembali ke bentuk semula. Ketika ditarik, lalu dikembalikan ke bentuk semula tanpa rusak. What is example materials you can see on this picture or on your textbook page 106? Rubber. Do you know rubber? Semua tahu rubber, ya, karet. Karet itu jika kita tarik bisa kembali ke bentuk semula tanpa rusak. Ya, atau juga kaos kaki, ya. Lalu bahan yang keenam adalah heat conductivity. A material that allows heat to pass through it easily is a good conductor of heat. Jadi, bahan yang mampu menghantarkan panas dengan mudah itu disebut dengan konduktor yang baik. Tetapi ada juga yang konduktor buruk, yaitu a material that does not allow heat to pass through it easily is called a poor conductor of heat. Jadi, tidak baik dalam menghantarkan panas. You can see the example material. Sebuah panci, pen. Sebuah panci itu terbuat dari dua bahan yang berbeda. Yang pertama, good conductor, yaitu bahan piringannya atau pancinya terbuat dari metal, yaitu good conductor, sehingga bisa menghantarkan panas. Lalu gagangnya itu atau pegangannya itu terbuat dari karet atau plastik, sehingga ketika kita pegang tidak panas, ya. Itu disebut dengan a poor conductor of heat. And then yang ketujuh adalah magnetic. Some materials can be attracted by magnets. Jadi, beberapa bahan dapat ditarik oleh magnet. They are called magnetic material. Jadi, benda-benda tersebut disebut benda magnetik atau magnetic material, benda yang dapat ditarik oleh magnet. Pernah mencobanya kan di rumah? Pasti pernah, ya. Sebagian benda dapat ditarik oleh magnet. But materials that cannot be attracted by magnets is called non-magnetic materials. Jadi, benda-benda atau bahan yang tidak bisa ditarik oleh magnet disebut non-magnetic material atau bahan yang tidak terbuat dari bahan magnet. And the last one is transparency atau transparan, atau bisa disebut juga tembus pandang, bahan yang tembus pandang. Transparency is a measure of the amount of light that can pass through a materials. Jadi, transparansi itu adalah ukuran jumlah cahaya yang bisa dilalui oleh sebuah bahan. Contohnya adalah kaca
atau gelas kaca itu adalah transparent. Jadi transparansi material ada 3 jenis. Ada 3 jenis transparansi material. Yang pertama adalah transparent, yaitu materials that allow most light to pass through them. Ya, bahan yang bisa menghantarkan cahaya dengan baik atau dengan sangat baik ya. Lalu yang kedua adalah translucent. Translucent is materials that allow sunlight to pass through them. Jadi bahan yang bisa menghantarkan sebagian cahaya. Ya. Lalu yang jenis ketiga adalah opaque. Opaque is materials that do not allow light to pass through them. Material yang tidak bisa menghantarkan cahaya, artinya tidak tembus pandang sama sekali. Contohnya apa, Nak? Tembok ya, atau dinding kayu dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini sudah paham anak-anak teacher ya? Good job. And do you know some other properties that materials may have include? Jadi ada juga beberapa bahan atau beberapa benda yang terbuat dari beberapa bahan, seperti bahan yang bisa able to float ya, bahan karet yang bisa to float, kemudian juga does not conduct electricity, and then conduct electricity yang bisa menghantarkan maupun yang tidak menghantarkan listrik. Kemudian juga ada material shiny atau bersinar, dan juga yang non shiny. Lalu juga ada yang breaks easily, yang mudah pecah seperti bahan kaca. Ada juga yang smooth ya, and the others. So please read your book. Baca-baca buku kamu, Nak. Ya, yang sudah kita pelajari hari ini. Jika ada yang kurang jelas, kurang paham kosakatanya, cari dari Kamus English Indonesian and then write on your textbook untuk menambah pemahaman kamu ya. Tetap semangat belajar di rumah anak-anak teacher meskipun tidak ada tugas ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. God bless you. Bye-bye.